Selamat pagi adik-adik. Gimana adik-adik kabarnya? Lasa berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik ya. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Lasa pimpin ya. Tuhan Yesus, kami begitu mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai tidur malam kami ya Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama ikut sekolah minggu walaupun secara online ya Tuhan. Tuhan yang akan sertai sekolah minggu ini dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah namamu Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur ya, Tuhan Yesus udah menyertai tidur kita semalam. Nah adik-adik, dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia selalu mengasihi kita. Yuk, karena itu kita sama-sama mau pujikan satu lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik, sebentar lagi kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Nah adik-adik tahu nggak kenapa sih setiap kali sekolah minggu kita harus berdoa, terus kita harus dengerin firman Tuhan? Kenapa kita nggak nyanyi aja? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa? Nah adik-adik, kita baca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, itu semua membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Apa sih artinya bertumbuh dalam Tuhan? Nah, bertumbuh dalam Tuhan itu bukan berarti badan kita tambah tinggi atau tambah ke samping, tambah lebar. Tapi adik-adik, kita bertumbuh dalam Tuhan, itu artinya kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin tahu siapa Tuhan, dan terlebih kita semakin percaya bahwa Tuhan terus menyertai dan mengasihi kita. Yuk, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita sama-sama nyanyikan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa
kita mau dengerin firman Tuhan ya. Shalom teman-teman, apa kabar? Nah, pasti di rumah udah pada jenuh ya teman-teman ya. Tidak terasa udah 5 bulan lebih kita ibadah sekolah minggu di rumah. Tetapi Lause salut loh dengan kesetiaan teman-teman di rumah, dengan kerajinan teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah tiap minggu senantiasa setia, rajin beribadah kepada Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ye. Nah, Lause sendiri senang melihat kerajinan kesetiaan dari teman-teman, apalagi Tuhan Yesus di surga. Nah, sebelum kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu Lause ajak kita untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau begitu baik bagi kami. Tuhan telah memimpin kami, Tuhan telah menyertai hidup kami, Tuhan telah memberkati hidup kami. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun situasinya kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause punya seorang teman bernama Lala. Nah, dikisahkan Lala ini ujung-ujungnya sakit teman-teman. Nah, kenapa ya Lala ini sakit? Yuk kita lihat videonya berikut ini. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, bagaimana kondisinya Lala? Apa yang Lala rasain adik-adik? Nah, ternyata Lala sakit tenggorokan. Nah, kenapa Lala sakit tenggorokan? Karena Lala banyak makan es krim. Nah, sebelumnya ketika Lala mau makan es krim, papanya Lala ngelarang nggak Lala? Nah, papanya Lala itu bilang kepada Lala, "Lah, makan es krimnya sedikit aja ya, nanti Lala sakit tenggorokan." Tapi Lala tidak mau dengar adik-adik. Lala tidak nurut kepada papanya. Malahan Lala menghabiskan semua es krim yang ada di atas meja. Hingga malam harinya Lala demam, menggigil, kemudian tenggorokannya sakit. Akhirnya Lala pun ingat akan nasihat papa mamanya. Nah, hari ini juga di dalam Alkitab kita akan belajar mengenai seorang nabi Tuhan yang juga tidak mau mendengarkan
perintah Tuhan. Nah, kira-kira siapa ya Nabi Tuhan ini? Lause tidak dulu memberitahukan siapa. Nanti dari ceritanya Lause, adik-adik coba tebak siapa kira-kira Nabi Tuhan ini. Nah, Lause mulai dari sekelompok orang pada saat itu adik-adik. Mereka lagi sibuk membeli tiket. Nah, mereka membeli tiket hendak melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. Perjalanannya ini adik-adik, perjalanan yang ada di pantai barat Spanyol. Nah, pantai barat Spanyol itu adalah pantai barat paling ujung. Jadi jaraknya jauh banget. Jadi pantai barat ujung bumi adik-adik. Nah, kira-kira orang-orang ini mau kemana? Mau ke kota mana ya? Nah, ketika mereka beli tiket adik-adik, mereka satu persatu masuk ke dalam kapal. Ambil barang mereka, naik ke dalam kapal. Nah, ketika semua orang masuk ke kapal, kapal berlayarlah menuju kota ini. Nah, di tengah-tengah laut adik-adik terjadilah sebuah badai yang sangat besar sekali. Jadi ada angin besar menghantam kapal itu, sehingga kapal itu oleng kiri kanan, oleng ke kanan, oleng ke kiri, sehingga para penumpang yang ada di kapal itu sangat takut sekali. Mereka panik, mereka berteriak, mereka berdoa kepada Tuhan mereka masing-masing. Tetapi adik-adik, ketika mereka berteriak, ketika mereka panik, ketika mereka berdoa kepada Tuhan mereka masing-masing, apakah badai itu berhenti? Tentu saja tidak. Jadi badai itu terus menghantam kapal itu, sehingga mereka ngomong satu sama lain, bagaimana ini? Kita akan tenggelam, kita akan mati. Jadi mereka sangat takut sekali. Jadi mereka bergegas adik-adik, mereka mau setuju menyepakati barang-barang yang mereka bawa di dalam kapal, mereka mau buang ke laut. Tujuannya apa? Supaya kapal itu menjadi ringan dan tidak jadi tenggelam. Nah, ketika mereka melakukan hal demikian adik-adik, apakah badai itu berhenti? Apakah kapal itu tidak oleng kanan kiri lagi adik-adik? Tentu tidak. Jadi badai itu terus menghantam kapal itu sehingga mereka pasrah, sehingga mereka panik, mereka sangat ketakutan. Ada apa ini? Tapi adik-adik, dari semua orang, dari semua penumpang yang ada di dalam kapal itu, ada seseorang yang sedang menikmati tidur. Nah, kira-kira siapa ya dia ya? Adakah yang bisa menebak ceritanya Lause? Siapa ya? Dia adalah Nabi Yunus. Jadi meskipun orang-orang di sana kepanikan, dia lagi asik-asik tidur di bawah kapal. Jadi ketika dia menyadari adik-adik, badai itu datang karena dirinya, karena tadinya itu Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, tetapi Yunus mau pergi kemana? Kapal itu ke arah mana? Nah, kapal itu bukan ke arah Niniwe, kapal itu ke arah Tarsis. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Yunus, Yunus, ayo sekarang ini kamu pergi ke Niniwe, beritakan mengenai firman Tuhan kepada orang Niniwe, karena orang Niniwe di sana itu perbuatannya sungguh sangat jahat di hadapanku. Jadi tolong sampaikan perintahku kepada mereka, kata Tuhan kepada Yunus. Tapi Yunus tidak mau dengar. Dia mau melarikan diri dari hadapan Tuhan. Pikirnya Tuhan tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu adik-adik. Jadi dari kota yang Yunus berangkat menuju ke kota Tarsis di mana dia melarikan diri, itu sangat jauh sekali. Jadi Tarsis itu di mana? Ujung barat bumi, sangat jauh sekali. Nah, ketika Yunus menyadari akan hal demikian, teman adik-adik,
Jadi Yunus ngomong kepada para penumpang bahwa dirinya lah penyebab badai kapal tersebut. Akhirnya Yunus setuju. Yunus mau dibuang ke laut. Nah, ketika Yunus dibuang ke laut, adik-adik, atas penentuan Tuhan, Tuhan kirim ikan yang sangat besar untuk menelan Yunus. Jadi ketika Yunus dibuang ke laut, apa yang terjadi terhadap kapal itu? Nah, kapal itu kembali berlayar, tidak lagi ada badai. Jadi orang-orang yang ada di kapal menjadi tenang kembali. Dan Yunus ketika dibuang ke laut, dia ditelan oleh ikan yang sangat besar sekali. Jadi Yunus berada di dalam ikan itu selama 3 hari 3 malam. Nah, adik-adik, kita sudah belajar bagaimana Yunus tidak taat kepada Tuhan. Bukan hanya hendak mencelakakan dirinya, tetapi juga hendak mencelakakan semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba adik-adik, kalau Yunus tidak sadar akan kesalahan yang pernah dia perbuat. Coba Yunus lupa akan perintah Tuhan. Tentunya mungkin kapal itu akan tenggelam, sehingga orang-orang juga yang ada di dalam kapal itu juga akan ikut tenggelam. Tetapi Yunus ingat akan perintah Tuhan. Tadinya dia yang tidak taat, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tutup kuping, tutup mata, tidak mau tahu, melarikan diri ke kota Tarsis, bukan ke Niniwe. Akhirnya dia sadar dan dia kembali adik-adik melakukan perjalanannya menuju ke kota Niniwe setelah dia dimuntahkan oleh ikan selama 3 hari 3 malam berada di perut ikan yang sangat besar. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita selama ini taat tidak kepada Tuhan? Taat tidak kepada orang tua? Namanya taat itu adik-adik, itu kita tunduk, mau mendengarkan, nurut apa yang orang tua katakan, nurut apa yang Tuhan katakan, nurut apa yang lose sekolah minggu katakan, mau mendengarkan, tidak membangkang, tidak memberontak. Kalau misalkan hari ini papa mama ngomong, ayo hari ini sekolah minggu loh, ayo siap-siap rapi, pakai baju yang sopan, pakai baju yang rapi, ayo beribadah. Tapi adik-adik masih bilang, nanti aja lama. Sekolah minggu bisa lihat sambil nonton tiduran. Nah, apakah adik-adik nurut apa kata mama? Tentu tidak. Nah, kemudian kalau di rumah adik-adik, kalau misalkan adik-adik lagi main gitu ya, lagi main, kemudian mama ngomong boleh main, tapi mainannya harus dirapiin kembali. Ayo siapa yang nurut apa kata mama? Cepat-cepat habis main langsung dirapiin mainannya. Jadi Tuhan mau kita hari ini belajar dari kisah Nabi Yunus. Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang mau taat kepada Tuhan. Taat bukan hanya kepada Tuhan, juga taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru di sekolah, taat kepada guru-guru di sekolah minggu. Jadi, mari bersama-sama kita belajar. Aku mau taat. Aku mau taat, aku mau nurut, aku mau mendengarkan, aku mau melakukan apa yang papa mama katakan, Tuhan katakan, guru-guru di sekolah dan sekolah minggu katakan. Seperti Nabi Yunus, walaupun tadinya tidak taat, tetapi akhirnya dia mau taat kepada Tuhan. Nah, sekarang mari sama-sama ayo buka Alkitabnya. Losa akan kasihkan ayat hafalan untuk kita hafal bersama-sama. Dari Amsal pasal yang ke-13. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Losa akan bacakan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah
akan menerima balasan. Jadi sekali lagi Lause bacakan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita dari Nabi Yunus. Tadinya dia mau melarikan diri, tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan kembali mengingatkan dirinya, menangkap dia untuk kembali kepada perintah awal Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Dari sini Tuhan kami belajar untuk belajar taat. Walaupun akhirnya Awalnya Nabi Yunus tidak taat, tetapi pada akhirnya dia taat, dia mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kami juga mau menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat beribadah, taat kepada orang tua, mau mendengarkan apa yang orang tua katakan, mau mendengarkan apa yang guru-guru sekolah minggu dan guru-guru sekolah katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur ya kita udah dengerin firman Tuhan tadi. Nah firman Tuhan yang udah kita denger tadi, jangan cuman kita denger gitu aja. Tapi kita harus lakukan, kita harus taat ikut firman Tuhan, oke? Nah adik-adik, taat sama firman Tuhan itu emang susah banget. Lalu sampai sekarang pun seringkali juga gagal untuk taat sama firman Tuhan. Tapi yuk kita sama-sama belajar untuk taat sama firman Tuhan. Kita mau pilih yang mana nih? Mau pilih taat atau enggak taat? Iya benar, kita harus pilih untuk taat sama firman Tuhan. Adik-adik, Lause punya lagu baru. Kita mau belajar sama-sama ya hari ini. Nah, Lause nyanyiin dulu lagunya. Nanti kalau Lause bilang kita nyanyi bareng-bareng, baru ya adik-adik ikutin Lause nyanyi. Oke? udah selesai. Tapi sebelum kita kembali, kita mau sama-sama menutup dalam doa. Lause pimpin ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Tuhan, tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan untuk taat pada firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan.
Mungkin sulit bagi kami ya Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan tolong kami ya Tuhan. Tuhan yang akan sertai hidup kami ya Tuhan. Studi kami Tuhan yang akan tolong dan sertai. Kedua orang tua kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan doa ini hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggunya udah selesai. Minggu depan jangan lupa ikut lagi ya. Bye-bye.